Nah, bahas ini dong, bahas ini dong. Teman-teman di sini tuh masih pada punya gairah belanja nggak sih? Biasa aja kalau gue. Kenapa? Kan kemarin lu sempat bertanya, kan kita lagi insightful talk tuh sama Adi, Adi dari Clarence, ya. Heeh, heeh. Terus Iwet tuh bertanya, bener nggak sih gitu peraturan, apa berita yang gue baca? Nah, boleh bahas di sini. Boleh banget. Yes, itu yang dari kemarin. Gue tuh pin bahas apa kok gue lupa ya. Bener. Go ahead. Gue ngerebus air dulu. Kalau diam, Ya gue ngomong sama layar gini tuh apa? Gue kayak anak-anak di toko es krim itu di depan layar kosong. sebentar. Oh, nah mungkin gue nanya dulu sama teman-teman. Nih coba jujur ya, 3,1 K itu ratus ribu, 3,1 K, 3,2 K yang pada nonton siaran pagi masih Yes. pada punya gairah belanja enggak? Ya, Injan. ya, Do you ya. guys still shop? Sebentar. Tapi sebenarnya juga harus didetailin nih gairah belanja itu gairah belanja apa. Tapi mungkin nggak apa-apa lah ya, secara general aja ya. Betul, 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 betul. Ya, Setuju. bukan kebutuhan dasar, Ya, ya. Gairah belanja bukan kebutuhan dasar. ya, Jadi kalau kebutuhan dasar tuh beras, gula, sayur, daging, ayam, ikan, makan, sabun, deodoran, tisu, bensin, bukan kebutuhan dasar. Shopping, shopping. Gitu yang ya. kalau scrolling, cakep nih dipakai influencer ini, sepatunya Aji, pengen beli gitu. Berapa? Cocok beli gitu. Gairah belanja. Masih ada nggak? Oh, lo mau arahnya yang ke situ. Oke, oke, oke. Gue ngikut. Masih, tapi tadi juga banyak yang nggak terlalu suka dan banyak yang juga jawab adalah belanjanya online apalagi di tanggal kembar. Hari ini kan 66. Oh, Duh, capek banget deh. enggak maksudnya gue. Nggak tahu, es Bukan. krim nggak tahu. Bukan maksudnya gue, tanggal kembar tuh boleh nggak sih ada pengumumannya? Semenjak kapan tanggal kembar tuh di semua tanggal kembar jadi hari. Dulu kan bukannya cuman 11-11, karena Nah, itu kan 11. tanggal kembar. Iya, tapi sekarang kenapa 66 tanggal kembar, 55 tanggal kembar, 33 tanggal kembar, semua tanggal aja tanggal kembar, Beb. Gampang aja, Kak. Mereka harus jualan. Oh, oke. Oke. Kemarin 66, hari ini udah tanggal 7. Salah. Oke. Tanggal kembar. Ya, jadi banyak yang bilang katanya tanggal kembar, mereka belanjanya tuh apa aja? Belanjanya adalah ada yang bilang parfum, ada yang bilang katanya belanjanya tuh adalah kosmetik, beauty care, skincare. Karena Oh. lebih murah, ada yang bilang katanya aku check out di tanggal kembar gitu. Oh, oke. Nah, kenapa kita bertanya? Karena kemarin Iwet menggelontorkan sebuah diskusi dari hasil bacaannya dia di berita, ya. Karena katanya, coba dong silahkan. Sebentar, yang mana nih? Yang lu bilang biaya marketing itu dari brand, dari Oh, produk turun oke. karena Oke. daya beli masyarakat turun. Ya, Apa penyebab daya beli masyarakat turun? ya. Jadi ini lagi jadi isu Hmm, di dunia marketing bahwa budget marketing brand itu diturunkan habis-habisan, hmm, gitu kan? Terus dicari tahu lah apa nih kira-kira penyebabnya? Apakah karena perang, gitu kan ya? hmm. Apakah karena apa nih? Apakah karena kemarin ada pemilu, gitu misalnya ya? Ternyata setelah ditilik lagi tidak melulu soal perang atau karena pemilu. Ya, Iya, itu ada pengaruh. sorry. Supaya kita nggak di-ban, disingkat ya kata yang akan lu sebutkan aktivitasnya itu. Oh ya, oke. Nah, terus kemudian ditelaah lagi, kenapa ya ini budget marketingnya kok jadi di-cut gitu. Akhirnya diketahui bahwa salesnya menurun. Kan kalau orang dagang, orang punya brand, budget marketing itu kan diambil sekian persen dari penjualan kan. Hmm, Nah, ketika penjualannya turun, yang otomatis dipotong apa? Ya biaya marketing. ya. Ditelaah lagi dong, kenapa nih penjualan turun? Hmm, Ya, apa penyebabnya gitu? Dicari tahu, apakah faktor karena perang, ada faktor ini, faktor itu segala macam. Ternyata jawabannya enggak. hmm, Jawabannya adalah masyarakat tidak memiliki daya beli. hmm, Dicari tahu dong, kenapa nih daya belinya ini nggak ada? hmm, Ternyata jawabannya adalah judol. hmm.
Jadi, terutama masyarakat bagian bawah nih, Hmm. ya, di segmen bawah, eh gue ngobrol sama my wingman, dan Hmm. driver gue, si Hmm. Cabi. Cabi. Gue tanya, dia tuh ini, Bo, banyak ikut WhatsApp grup. Terus orangnya tuh memang yang friendly gitu loh, yang seneng bergaul. Jadi kalau misalnya dia di bawah tuh dia ketemu kelompok ini, kelompok itu, ngobrol ini, ngobrol itu, segala. Dia paling bete kalau driver-driver itu diajak ngobrol main game. Hmm. Nggak asik menurut dia. Dia tuh sukanya ngobrol gitu. Wah, Terus gue tanya, apa tuh aktivitasnya biasanya kalau kayak gitu? Judol, Bo. Hmm. Gue tanya, lu pernah nggak? Pernah, Mas. Gimana ceritanya? Ya aku cobain, soalnya gampang katanya. Lu cuman masukin 10.000 perak. Hmm. Sampai dia itu nyobain, keluar 50.000. Iya. Terus di situ dia sadar, wah nggak bener nih. Karena di awal-awal itu kan digital ya. Sistemnya tuh dibikin menang, Bo, orang. Oke. Sehingga lu kebawa terus gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi, si bapak-bapak ini sibuk judol sama ngerokok-ngerokok. Yang terjadi adalah dia ke rumah nggak bawa pulang uang. Karena uangnya habis buat begituan. Ya. Sehingga daya beli rumah tangganya menurun. Nah, ketika daya beli menurun, mulai bingung dong muter otak. Gimana nih caranya? Pinjol. Oke. Dengan harapan pinjol itu uangnya dipakai lagi judol, supaya dia dapat uang lebih banyak buat bayar pinjolnya, buat ngasih uang ke rumah. Kenyataannya buyar semua. Oke. Itu tuh jadi lingkaran setannya ya? Bukan lagi. Oke. Daya beli menurun karena pinjol. Karena judol. Terjerat judol, ketagihan judol, dia pinjol. Begitu terus. Ya. Terus kemarin Iwa tuh nanya, masa sih benar gitu? Kayaknya udah waktu itu gue bilang, kayaknya kita pernah bahas deh, atau belum ya, lupa. Gue baca berita ya, dan I think that's true. Itu yang aku lihat di beberapa kenalan gue. Ya. Ya. Sebentar, mau ngambil air panas. Gue baca berita, ada yang menulis gitu ya, di negara-negara Amerika Latin atau mana gitu ya, kan suka lihat nggak kalau di telenovela, teman-teman kalau suka nonton telenovela atau teman-teman di Amerika Selatan ya, apa Amerika mana sih itu tuh, Nek? Selatan, Amerika Latin, benar. Mereka kan juga senang tuh ya, lottery, scratching, apa gitu ya. Itu kan ya kurang lebih sama lah ya, lottery, scratching Amerika Latin gitu ya, pinjol, judol gitu. Kenapa sih gitu? Kok pas hidup lagi susah, beli makan aja susah, kok lo tapi tetap punya uang untuk beli lotre, lo tetap punya uang untuk judol. Hasil researchnya adalah ketika lo udah susah, mereka tuh lebih prefer spend 1 sen misalnya ya, 1 sen untuk membeli mimpi dan membeli kesempatan mendapatkan sesuatu dari lotre atau pinjol atau judol. Dan toh anyway 1 sen ini juga nggak bisa buat beli beras gitu loh. Jadi the act of pinjol, judol, lotre itu for them itu membeli harapan. It's giving hope gitu. Walaupun memang tidak sehat ya, akhirnya jadi ketagihan gitu. Tapi it's the hope that is kept on feeding them. Gue jadi lihat gitu, kayaknya mungkin itu yang terjadi juga di orang-orang kita. Beberapa teman-teman yang gue tahu yang berada juga di margin bawah gitu, gue juga sempat nanya gitu, gue heran deh sama lo, beli mie instan aja lo tuh susah. Tapi lu terjerat hutang judol. Dan lu minta tolong ke gue. Kesel gak gue? Udah tahu hidup susah, jangan judol kayak gitu. Terus gue kan jadi lihat, itu satu komplek judol semua. Dan satu komplek hidup susah semua. Terus gue gini, oh bener ya dari tulisan yang gue baca itu. Because when things get so hard, so difficult, so tough gitu. Judol
it's buying hope for them Ya. gitu. Ya. Ini pinter deh teman-teman kita di sini yang nonton. Jadi kenapa giving hope tadi sebenarnya dopamin ya, Bo? Hmm. Ternyata itu ke-trigger untuk menghasilkan dopamin di otak lo. Itu yang disebut sebagai hope-nya, happiness-nya. Hmm. Akhirnya nagih. Yes. Ada dopamin hit kan ketika lo Iya. dapat nggak nih, dapat nggak nih, dapat nggak nih. Iya. Iya. Sensasi saat main. Dan bentuknya yang gue denger ya, bentuknya itu macem-macem, Bo. Ada yang bebek-bebek gitu ya, bebek-bebek jalan, terus lo tembak-tembak. Atau bebek-bebek di tap. Ada yang main tembak-tembakan. Oh tuh suka muncul tuh kalau gue pakai CapCut iklan. Iya. It's actually judol. Jadi kayaknya kesannya main game, padahal itu judol. Get this. Yang nyebelin adalah ini membuat, makanya terus ini terjawab, Bo. Kan selama ini kita mikir ada yang money laundering lah, apalah gitu ya. Kan kayak ini fenomena orang kaya baru kok banyak banget gitu ya. Bener nggak? Judol, Bo, ternyata bisnisnya. Sampai bikin gedung. Aduh. Bikin gedung loh, Bo. Gedung itu kan mahal sekali. Bikin gedung tuh nggak minjem uang ke bank. Jadi maksud gue gini loh. Kalau sampai ada, I don't know ya, mungkin your household team member gitu ya, ART driver atau apapun your assistant gitu ya, ikutan judol ini, atau karyawan lo di kantor, atau temen lo, atau siapa lo lah. Ingetin deh, elunya hidupnya makin sulit. Orang yang bisnis judol itu kaya raya, Bo. Iya. Sakit hati lo ngeliatnya. Iya. Apakah lo dibantu sama dia? Enggak. Mm-mm. Terus Terus biasanya uang orang-orang yang punya bisnis judol itu, bisnisnya tuh nggak jauh-jauh, klub malam. hmm, You know, lingkarannya di situ aja tuh. hmm. Terus gini, terus penggantinya apa dong Iwet? Mereka kan perlu juga dopamine hit, perlu a sense of hope. Nggak, there is no such thing as instant, you know. Iya sih, ya. Lo mau dapat uang, ya lo memang harus kerja. Iya sih, iya sih. Harus kerja, udah nggak bisa lo apa-apain lagi. Iya, iya. Atau kembali kepada hubungan lo spiritual gitu ya, Ya, spiritual. tapi itu berat lah, Bo. Apalagi untuk kalangan tersebut gitu ya. Mereka kan nomor satu adalah mementingin perut dulu kan. Iya betul. Iya kan? Gue cuman gini aja deh. Lu nggak sakit hati ya? Lu bayar gitu tuh orang makin kaya. Terus elunya kelilit pinjol. Iya. Elunya ribet. Lu emosi pulang ke rumah karena nggak punya uang. Mm-mm. Right? Mm-mm. Lu nggak sakit hati gitu. Iya, ya, yang lucu adalah ya, gue dengar cerita gitu ya. Nih kenalan gue gitu ya. Gila tadinya gue selalu berantem nih sama bapak mertua gue gitu karena gue nggak punya duit melulu dan gue punya utang pinjol. Tapi sekarang gue udah nggak pernah ribut, Kak, gitu. Gue gini, oh udah terselesaikan masalahnya. Iya, bapak mertua gue juga sekarang ikutan judol sama gue. Nah, dia nularin. Member get member. Ember. Jadi dulunya bapak mertuanya marah-marah, sekarang bapak mertuanya ikutan juga, Shay. Iya. Jadi gue mau bilang di sini kan tadi ada yang bilang gitu ya bahwa Kak itu orang-orang mikirnya nggak jauh sampai ke situ. Makanya gue kasih tahu Ya. itu, you know what guys, those sultans, gue nggak nyebut satu orang ya, kan banyak banget disebut gitu kan, wah sultan nih, sultan ini, sultan itu, banyak banget sekarang orang-orang kaya gitu segala macam. Cek deh bisnisnya apa. Jadi maksud gue juga kita sebagai netizen, sebagai warga penikmat sosmed, jangan mudah dibodohi dengan Ya. you know, mimpi-mimpi yang wah gila hidupnya seru banget naik private jet, nenteng tas ini, beli jam itu, pakai baju ini, pakai baju itu. You better check. Iya. Bisnisnya membuat orang lain susah apa enggak?
Iya betul. Tuh katanya teman-teman ada yang bahkan beritanya juga ya udah banyak kan. Sampai gila gara-gara judol terlilit hutang, sampai mau bundir gitu ya. Hati-hati ya teman-teman ya gitu. Mm-mm. Eh apa dicek gitu Hmm. circle kehidupan lo kalau ada yang begitu pelan-pelan aja diingetin gitu. Jangan deh gitu. Judol terus terlilit pinjol gitu. Aduh, Ya, it's ya, in those instant dopamine hit. Cari substitusinya aja. ya, Makan coklat kek, olahraga kek, lari kek, apa kek, ketawa-ketawa kek sama temen-temen lo. ya. Nah, the things yang menurut gue cukup perlu diadres adalah tidak ada aturan yang jejak soal ini up until now. Tapi kemarin gue baca berita katanya menteri apa tuh Nek akan mendenda kepada platform sosial media 50 juta apa 500 ribu ya? Nggak mungkin 500 ribu ya. Untuk yang mereka masih mengiklankan judol. Iklannya yang didenda, Bukan bisnisnya judol. nggak dibasmi. Oh iya. Kenapa? Kok nggak dibasmi? Ada Iya. apa? Iya. Jadi pertanyaan nggak sih? Ah! Tapi bener nggak? Iya. Kenapa iklannya yang diberantas? Iya. Karena Kok itu tidak dibikin undang-undangnya judol? Mendingan daripada bikin undang-undang tapera, bikin undang-undang judol. iya benar. Ya udah lu deh Nek jadi menteri Nek. Ogah, Kenapa Oga? Kalau gini aja gue disantet, apalagi jadi menteri. coy. Ya kan? Mulai berat ya bahasannya ya. Mulai berat, mulai berat. Gitu sih. Jadi kayak, ini ada apa ya sebenarnya? Maksud gue ini kacau loh, Dave. Kacau banget. Maksud gue kayak, udahlah kita negara selatan-selatan ya, Nek. Hmm. Masyarakat tuh belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya loh. Hmm. Masih banyak yang buat makan aja tuh masih bingung. Hmm. Tiba-tiba kena lagi nih ada judol-judolan ini. Hmm. Iya Iya. kan? Yes. Mbok Yao gitu loh. Ya, 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 ya. Yes, well, at least ya melalui pembahasan kita, colekan kita di duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi, siaran pertama di TikTok di Indonesia, kita bisa membagikan kesadaran lah pelan-pelan kepada teman-teman yang ada di sini. Hati-hati ya teman-teman ya, cari Ya. kesenangan boleh, hidup harus senang, tapi cari kesenangannya dengan cara yang lebih sehat. Diingetin teman-teman di bawah lo, teman-teman di atas lo, di sekeliling lo, ya kalau lo lihat ada yang udah mulai terjerat kegiatan itu, ya. Ya. Udah jam 8, kita pamit. Have a great weekend. Doain kita punya banyak acara weekend ini jadi hari Senin punya banyak cerita. Aduh beban banget. Lo ngapain weekend? Dania. Oke, kalau gitu nanti jangan komen ya kalau tiba-tiba aku punya cerita. Ih, mau apa lu? Mau melukat lagi? Cuci waduk? Mau apa? Mau apa? Anjir cuci waduk anjir. Mau ngosrek waduk gede banget. Have a great weekend everybody. See you Sunday.